Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita yang sangat-sangat penting terbaru dan terluar biasa hari ini, yang sebagian kalian mungkin sudah tahu karena ini benar-benar heboh beritanya ya. Dan kita akan segera bahas tentunya di channel ini. Gak boleh ketinggalan berita sepenting ini, yang dimana kalian sudah tahu bahwa Tom Lembong akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Pasti anak-anak abah langsung bersuara, pasti itu korban politik. Kenapa ini nggak diperiksa? Kenapa ini? Pasti banyak yang berdalih ya. Sudah jelas-jelas ya, antek-antek aksi akhirnya mulai terbongkar semuanya. Kenapa mereka ngotot ingin bersuara sampai menciptakan begitu banyak kebohongan dalam kampanye mereka kemarin? Karena mereka takut, karena ketika mereka tidak berkuasa, mereka akan terjamah oleh hukum. Saya percaya apa yang dilakukan oleh Kejagung ini adalah hal yang tepat. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin kalau Kejagung itu tidak mempunyai fakta atau bukti-bukti yang konkret sehingga menetapkan seorang yang mempunyai nama besar dalam sebuah perpolitikan Indonesia menjadi tersangka. Saya percaya buktinya sudah sangat kuat, sangat akurat, sehingga resmi ditetapkan sebagai tersangka dan resmi memakai orange merah ala-ala Kejagung. Di sini saya katakan bahwa satu persatu ya, mereka yang melawan Pak Jokowi dengan cara-cara yang licik mulai dipermalukan ya. Tuhan permalukan mereka satu persatu. Pak Jokowi ketika mereka melancarkan serangan-serangan mereka diam saja, hanya memakai lututnya, bersujud, menaikkan keluh kesahnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari ini satu persatu para lawannya mulai dipermalukan. Sebaliknya Pak Jokowi dimuliakan hari ini. Ya, kita akan segera untuk membahas karena semakin hari semakin seru saja ya. Memang Gibran itu disebut nama Tom Lembong dalam debat politik kemarin itu memang benar-benar ya dahsyat ya efeknya teman-teman. Oke ya, kita akan segera untuk bahas videonya. Tapi buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam setiap membuat konten, kalian bisa melihat link pembeliannya saya akan sertakan di sempatan komentar video ini. Saya juga akan sertakan WhatsApp admin saya untuk kalian bisa hubungi untuk melakukan pemesanan di sana. Kita akan segera bahas videonya teman-teman. Let's go. Ya. Tom Lembong berrompi tahanan Kejagung. Saya serahkan kepada Tuhan. Bukan diri targetnya, Nah, belakang. Yang belakang targetnya. Woi! Enggak konsekuen ya. Siapa? Ayo, mau ngapain? Pak, saya ulang tahun, Pak. Ribut teman-teman. Gempar. Hanya senyum-senyum dia teman-teman ya. Senyum seperti biasa, menunjukkan candies-nya teman-teman ya. Lesung pipinya ya ditunjukkan. Nah, Dodo Anis. Ya iyalah. Pak, Bapak merasa ini dipolitisasi nggak, Pak? Pak, Dipolitisasi katanya. Pak Tom, dikit Pak, dikit Pak. Kanan. Masuk tuh. Nah, teman-teman ya. Masuk tuh ya. Oke, teman-teman ya. Jadi, aduh, langsung gempar media-media. Pak, saya ulang tahun, Pak. Apa hubungannya ulang tahun Anda dengan kasus ini? Wartawan seketika gempar semuanya. Ini Pak Prabowo ini baru beberapa hari teman-teman ya. Menjadi Presiden Republik Indonesia sudah banyak hal yang dihajar ya. Tak pandang bulu. Sikat Pak, sikat semuanya tanpa pandang bulu ya. Jangan pernah melihat status mereka, kalau sudah kedapatan langsung gaskan ya. Oke, luar biasa ya. Hajar Pak. Rasain dikandangin Tom Lembong tersangka korupsi impor gula ya. Yang nyinyir Jokowi ternyata maling. Wow.
Pasti ada juga teman-teman ya, anak-anak Abah yang mengatakan bahwa ini dipolitisasi, ya. Mereka mengatakan bahwa ini korban pemerintah, ya, yang lawan-lawan pemerintah, yang hina-hina pemerintah, akhirnya dibalaskan sama Pak Prabowo dan sebagainya. Ya, hei, coba saya katakan sekali lagi, gak mungkin kalau Kejagung gak punya bukti yang kuat menetapkan seorang yang mempunyai nama besar dalam dunia politik seperti Tom Lembong itu menjadi tersangka. Gak mungkin kalau mereka hanya mengira-ngira saja. Saya percaya buktinya sangat kuat. Makanya itu kemarin kita lihat bahwa dia ngotot sekali ya teman-teman, pengen Anies berkuasa. Karena pasti kalau Anies berkuasa, orang-orang seperti Tom Lembong ini ya yang memakai uang negara itu tak akan terjamah oleh hukum. Saya percaya teman-teman ya. Dan coba kita sama-sama lihat tanggapan netizen kalau gini. Ini yang seru ya, tanggapan netizen. B. Tom Lembong, tak Iva Villa dan Tipa ya. Tak dokter Tifa katanya. Kenapa saya udah ngomong dokter ya? Saat debat nama Tom Lembong sering disebut-sebut Mas Gibran. Belum juga genap 1 bulan, udah 4 yang dikandangi. Ini Pak Prabowo ini luar biasa ini. Yang benar si Tom ketangkep. Anak-anak Abah sabar ya, Formula E tunggu giliran. Nah Anies, Dodo. Siap-siap ya. Nah, ada yang komen, tetap di barisan Abah karena Abah Anies yang terbaik. Yang terbaik tapi dia terbalik katanya. Berita kapan ini Min? Berita kapan? Barusan. Terus gimana nasib Partai Perubahan yang kami bentuk? Gimana nih nasib Partai Perubahan? Akhirnya Formula 1 next. Pak Prabowo Formula One next ya Pak. Sudah kita ketir nih Anies ya. Katanya di Indonesia kepemimpinannya sudah nggak level PBB katanya. Kata si Tifa ya. Wih, ternyata pantesan sedemikian gigih. Makanya goyonya debat Wapres kan sudah dikasih kode sama Gibran. Berita kapan bosku? Kayaknya udah di list deh sama Pak Jokowi. Kok bisa secepat ini? Anies kelebihan bayar dan Formula E. Anies was-was jangan sampai gilirannya juga. Deg-degan Abah ya. Mana nih yang bilang orang pintar internasional? Mana nih bilang orang pintar internasional Tom Lembong? Nggak taunya antek asing ya. Makanya dia kemarin menyusun rencana dengan orang-orang asing kemarin dalam Pilpres ya teman-teman ya. Coba bayangin kalau orang ini menguasai negara, gimana jadinya bangsa kita. Itu kita bersyukur teman-teman ya. Kita bersyukur sekali, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan itu begitu baik untuk kita sehingga orang seperti ini dibuat Tuhan gak menang Pilpres ya. Kita bersyukur teman-teman ya. Kita bersyukur Tuhan kita itu maha baik ya. Karena dia tidak mengizinkan orang seperti ini. Ngeri teman-teman bangsa kita ya. Aduh. Pasti dia akan menduduki wilayah atau kepemimpinan strategis yang sangat strategis, menteri apa kayak seperti itu ketika Anies jadi presiden. Aduh, ngerinya teman-teman ya, ngeri. Anak Abah mukanya mana nih? Dulu bilang orang ini pintar, ngumpet katanya. Tim suksesnya Anies ternyata. Ini gak kecepatan belum sebulan loh Pak Presiden, tapi aku senang. Pak Prabowo, Bapak ini gimana sih Pak? Kami ini berharap Bapak ini memberantas korupsi dengan dalam kepemimpinan Bapak, tapi Bapak sudah di luar ekspektasi kami Pak. Bapak belum 1 bulan menjabat tapi udah kayak gini Pak. Top ini baru Pak Presidenku ya, luar biasa Pak Prabowo ini ya. Makin hari kita makin fans ya. Ketegasan ini yang dibutuhkan negara ya. Apakah Pak Jokowi nggak tegas? Pak Jokowi tegas teman-teman, tegas. Tapi Pak Prabowo lebih tegas. Luar biasa. Orang-orang ini sudah mulai menyadari ini menyala Pak Presidenku Prabowo ya. Bapak belum 1 bulan udah 4 yang dijadikan tersangka. Dahsyat. Tanpa penempulu. 4-4-nya bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang mungkin dulu sulit terjamah oleh hukum, tapi sekarang gas. Gak ada tuh pandang bulu ya. Luar biasa Pak Prabowo. Teruslah Pak ya. Dan saat ini ya seperti yang saya katakan tadi, puji Tuhan ya. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan menggagalkan orang-orang seperti ini, teman-teman. Orang-orang, kalian bayangkan kalau orang-orang seperti mereka ini menduduki daerah strategis dalam kepemimpinan pemerintahan bangsa ini. Aduh, hancur kita teman-teman ya. Mau kemana kita nanti ya? Apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi semuanya pasti akan bubar, fatal, hancur teman-teman. Bagaimana kalau orang-orang seperti mereka yang menang kemarin? Makanya kita semua bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan
memblok semua jalan mereka dan Pak Prabowo Gibran yang diangkat. Sekalipun mereka diisukan dengan berbagai macam hal, tapi itulah ya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada rakyat Indonesia yang benar-benar sangat-sangat pintar dalam menilai karakter seseorang ya. Mereka terlihat pintar dari luar, ngomongnya terlihat manis sekali, penuh dengan buah-buahan yang manis ketika mereka berucap berkata-kata. Berbeda dengan Pak Prabowo yang kelihatan seperti tegas, marah-marah dalam kampanyenya. Gibran terlihat tidak pandai dalam berdebat sampai-sampai mereka mengatakan asam sulfat kemarin yang salah ngomong. Terlihat seperti Prabowo Gibran berada dalam sisi yang benar-benar tidak diuntungkan dan mereka terlihat dalam berkata-kata begitu manis ucapannya ya. Tapi dalam hati mereka hanya Tuhan yang tahu. Ya, akhirnya Tuhan bukakan semuanya jadi tersangka. Rasain. Aduh, kita bersyukur ya. Saya sudah katakan dan Bambang Pacul juga sudah katakan, orang baik itu jangan dilawan. Jokowi itu orang baik loh. Jangan kalian hina. Yang menjadi pembela yang belakang Pak Jokowi itu Tuhan sendiri loh. Ya, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pilih presiden langsung jadi untuk memimpin bangsa Indonesia. Dan walah, satu persatu mereka mulai ada juga informasi tentang Bu Megawati dilaporkan ke PT UN karena membuat apa nanti kita bahas. Ada juga teman-teman. Kita akan sama-sama lihat dan kita akan menunggu hasil nanti pilkada ya. Apakah partai merah ini akan tetap berjaya atau tidak. Kita akan lihat kekuatan dari silent majority. Nanti saya akan buat silent majority buat kalian semua. Nanti harus segera pesan kalian yang merasa silent majority. Nanti saya akan mencoba untuk buat diskon agar supaya harganya bisa terjangkau untuk kaum menengah ke bawah juga teman-teman ya, dengan kualitas yang sama. Saya akan coba memberikan diskon kepada kalian. Oke teman-teman, berikan tanggapan kalian soal berita yang sangat-sangat terbaru ini. Silahkan tulis di kolom komentar opini dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless you. Bye guys.